Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakencana, Purbamani, dan juga Purbalui. Mereka merupakan anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Si bungsu Purbasari memiliki sifat yang sangat baik, lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati untuk membantunya. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya, sang kakak bernama Purbararang memiliki sifat yang sebaliknya. Walaupun berparas cantik, Purbararang dikenal memiliki sifat yang kasar, sombong, kejam, dan iri pada siapapun. Setelah bertahta dalam waktu yang kurun lama, Prabu Tapa Agung berniat untuk turun tahta dan berencana bahwa kerajaan dipimpin oleh Purbasari. Sang Prabu mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari pantas untuk menggantikannya, bukan anak sulungnya alias Purbararang. Sang Prabu memikirkan bagaimana jika Purbararang menjadi pemimpin, maka ketentraman dan kedamaian rakyat bisa terganggu atau bahkan rusak akibat kepemimpinan anak sulungnya yang punya sifat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan 7 putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya pada Purbasari. Sang Prabu kemudian meninggalkan istana kerajaannya untuk hidup baru sebagai yang pertama. Purbararang pun merasa karena tidak setuju tahta kerajaan Pasir Batang diberikan kepada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari sejak penobatan, Purbararang berencana mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk meminta bantuan nenek sihir. Nenek sihir yang jahat kemudian memberikan boreh atau zat warna hitam yang terbuat dari tubuhan kepada Purbararang. "Semburkan boreh ini kepada wajah dan seluruh tubuh Purbasari," ujar nenek sihir pada Purbararang. Purbararang langsung melaksanakan pesan dari nenek sihir tersebut. Boreh tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari pun muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan menghentikannya sebagai ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas untuk menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia disingkirkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, perintah Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang dan memerintahkan Uak Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Namun, ketika Purbasari diasingkan di hutan, terjadi sebuah masalah yang sangat besar di Kayangan. Seorang pangeran bernama Gumarinda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan oleh Sunan Ambu, yaitu mamanya. Pangeran Gumarinda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Namun, jika pangeran bersikeras ingin menemui perempuan yang sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia dalam bentuk bukan sebagai pangeran Gumarinda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung atau sejenis monyet. "Lutung Kasarung namamu. Apakah engkau bersedia melakukannya?" tanya Sunan Ambu. Pangeran Gumarinda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Gumarinda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan. Dalam waktu yang singkat, Raja Lutung Kasarung menjadi raja daripada para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Gumarinda. Lutung Kasarung kemudian mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung kemudian ingin memberikan pelajaran kepada Purbararang yang kejam tersebut. Maka saat ia mendengar rencana Purbararang yang ingin mencari hewan kurban di hutan,
Lutung Kasarung memberikan dirinya ditangkap oleh pengawal Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Melihat kondisi prajuritnya yang terus terdesak, Purbararang meminta Uwak Barata untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Namun anehnya, saat Uwak Barata maju ke medan laga, Lutung Kasarung tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan saat Uwak Batara menangkap, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Purbararang berharap agar Purbasari tewas dimangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara kemudian membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Namun, ia yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, Uwak Batara memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat bertemu Purbasari. Lutung, putri yang kamu temui adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir dari hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini. Uwak Batara bicara seperti itu. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung mulai menyayangi Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab dan kepemimpinan dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari juga menyayanginya. Semakin lama keduanya tidak mau dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada sang mama, Sunan Ambu, untuk dibuatkan taman yang indah dengan tempat pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas meminta para dewa dan bidadari untuk turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman di tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari juga menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan lembut dengan hiasan batu-batu permata dari alam lautan. Tak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat Purbasari melihat telaga dan pancuran yang indah, ia segera mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah, boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikan Purbasari telah kembali. Lutung Kasarung yang melihatnya menjadi terpengarah. Tidak menyangka orang selama ini di dekatnya adalah perempuan yang sangat cantik hingga dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat bahagia dengan keadaannya. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik dan rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, namun semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak Indrajaya untuk melihat kebenaran berita tersebut, dan betapa terkejutnya ia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik dan rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan balutan pakaian dari para bidadari. Purbararang pun khawatir karena telah kembalinya Purbasari akan mengancam tahta saat ini dikuasainya, sehingga ia mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini ia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh algojo kerajaan. Tantangan Purbararang. Sayangnya, Purbararang kembali menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya,
Purbararang memberikan tantangan baru untuk Purbasari. Tak tanggung-tanggung, kini tantangannya diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang dengan suara yang lantang agar didengar warga masyarakat. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun, jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal oleh algojo kerajaan, sebut Purbararang. Purbasari paham ia tak akan mampu menang pada tantangannya kali ini. Namun rasa sayangnya pada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Kemudian Purbasari menggenggam tangan Lutung Kasarung. "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku," ucapnya kepada Lutung Kasarung. Air mata kemudian berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung kemudian balas menggenggam tangan Purbasari, kemudian mengusap air mata Purbasari. Purbararang yang melihat terbahak-bahak dan merendahkan Lutung Kasarung. "Monyet itu tunanganmu?" "Iya," jawab Purbasari. Namun sebelum Purbararang memerintahkan Algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung kemudian duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat menyebutkan mantra ajaib. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tak lama kemudian asap tebal tersebut menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajahnya yang seperti sejenis monyet kini menghilang seiring perginya asap pekat. Dan muncul sosok Pangeran Gumarinda yang tampan dan gagah. Terkejutlah semua warga yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Gumarinda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya sebagai tunangan Purbararang. Pangeran Gumarinda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan tidak mau harus mengakui kekalahannya. Namun, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan selain menyerahkan tahta Kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Karena merasa kalah, Purbararang pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indrajaya. Karena memiliki hati yang baik, Purbasari memaafkan kesalahan kakaknya. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Kemudian, rakyat sangat bergembira menyambut ratu yang baru dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Mereka kemudian semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Gumarinda. Purbasari dan Pangeran Gumarinda pun hidup bahagia selamanya.